Nah, jadinya ya Tom ya, kenaikan harga minyak ini ada banyak sekali faktornya. Ya. Salah satunya ini adalah ketersediaan yang dialami yang sekarang ini kian terbatas, Tom. Betul ya, Ji. Padahal harga ini bisa diatasi loh, ya, dengan mengurangi ketergantungan pada penggunaan minyak bumi atau Iya. bahan bakar fosil. Nah, Benar salah sekali. satunya dengan menggunakan sumber energi alternatif, yaitu bioetanol. Kebutuhan bahan bakar minyak di Indonesia mencapai 215 juta liter per hari. Produksi dalam negeri memasok 178 juta liter. Kekurangan 40 juta liter dipenuhi dengan impor. Kondisi ini yang kemudian menjadi salah satu pangkal fluktuasi harga. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil juga berdampak besar pada lingkungan, berupa eksploitasi alam serta polusi akibat pembakarannya. Padahal, bukan tidak ada solusi untuk kondisi ini. Salah satunya mengurangi dampak dan ketergantungan dengan gunakan sumber energi nabati terbaharui, bioetanol. Di Indonesia, produksi bahan bakar berbahan tumbuhan ini diantaranya berlangsung di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berdiri sejak 2013, pabrik ini merupakan anak perusahaan PT PN 10. Menjadi satu-satunya di Indonesia yang memproduksi bioetanol untuk bahan bakar. Sebagai bahan baku, memanfaatkan sisa produksi pabrik industri gula gempol kerep berupa molases atau tetes tebu. Proses pembuatannya berawal dari tahap fermentasi atau penyampuran tetes tebu dengan ragi. Dilanjutkan dengan distalasi atau pemisahan limbah dengan bioetanol jadi. Terakhir dehidrasi atau penyulingan hasil olahan menjadi bioetanol murni. Dalam sehari, pabrik hasilkan 100.000 liter bioetanol siap pakai. Tingkat kemurniannya mencapai 99,5%. Sebagai contoh yang sudah dilakukan penelitian, premium yang sebelumnya mempunyai kadar oktan 88 apabila ditambahkan dengan etanol dengan kadar sekitar 2 atau sampai 5% saja itu bisa menaikkan kadar oktan menjadi 92 atau setara dengan Pertamax. Campuran bioetanol 3% saja mampu menurunkan emisi karbon monoksida hingga 1,35%. Makin tinggi kadar bioetanol, emisi tentunya juga makin berkurang. Potensial, sampai-sampai pemerintah keluarkan paket kebijakan berupa peraturan pemerintah dan peraturan menteri untuk mendorong pengembangan dan penggunaan bioetanol. Mekanismenya dengan pencampuran bioetanol dengan premium hingga komposisi 20:80. Namun pelaksanaan tak selancar targetnya. Kendala terutama karena disparitas atau perbedaan harga antara bioetanol dan bahan bakar fosil, dalam hal ini minyak bumi. Sekarang itu sebetulnya agak sedikit masalah karena harga bio sama harga solar sendiri, harga FAME sama solar sendiri tinggian FAME. Jadi kalau dicampur membuat harga solar naik. Tetapi komitmen Pertamina untuk tetap nyampur ya nggak masalah. Kalau dulu FAME itu di bawah, dicampur solar seneng aja. Solusi untuk atasi kendala ini salah satunya dengan subsidi. Juga dengan membudidaya lebih banyak tanaman sebagai bahan baku tanpa mengurangi stok pangan. Memang saat ini Indonesia ini masih ketergantungannya bisa dikatakan 90% itu dari bahan bakar fosil. Sehingga pengembangan untuk bahan bakar bio ini masih kurang sekali. Nah, di sini kondisi saat ini itu harga bahan bakar bio ini memang relatif masih di atasnya bahan bakar fosil. Sehingga secara ekonomis pengembangan ini kurang bisa berkembang. Dengan kesuburan dan kekayaan hasil buminya, Indonesia menjadi negara yang potensial untuk mengembangkan bioetanol. Yang terpenting untuk maksimalkan produksi dan penggunaan bioetanol tak lain adalah dengan konsisten pelaksanaan kebijakannya. Mahesa Nugraha, Idris Matondang melaporkan untuk NET.